Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua kan? Masih tetap semangat belajar? Tentu masih. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan semua dengan tepat waktu. Dan kalian harus rajin belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Jika tidak belajar berarti berdosa. Oke, siswa kelas 2, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu asik bisa membaca Al-Quran untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang pesan dari surat An-Nas dan juga akan membahas tentang huruf hijaiyah. Oke ya, siswa kelas 2, kita mulai pelajaran pada kali ini. Minggu kemarin kita sudah membaca surat An-Nas kan? Ya, kalau sudah kita nanti akan mengartikan surat An-Nas itu. Nah, ini yang kiri ini adalah arti dari surat An-Nas. Berikutnya yang kanan itu merupakan bunyi dari surat An-Nas. Sebelum kita artikan, ayo sekarang kita baca bersama-sama. Bagi yang belum bisa membaca, bagaimana? Ya, ditirukan suara saya atau didengarkan saja. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan itu mendapatkan pahala yang sama. Oke ya, ayo sekarang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bacaan surat An-Nas. Sekarang ayo kita artikan mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ayat yang kedua, malikin nas, artinya adalah raja manusia. Yang ketiga, ilahin nas, artinya sesembahan manusia. Yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, dari arti ini kita itu diminta untuk berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari kejahatan setan yang berasal dari golongan jin dan manusia. Itu merupakan inti dari arti surat
An-Nas. Kemudian berdasarkan surat An-Nas tadi yang sudah kita artikan bersama-sama, ada pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Apa pesannya? Pesannya adalah surat An-Nas itu berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Nah, dari pesan ini sudah jelas bahwa ketika kita mendapati kejahatan, baik itu kejahatan dari jin maupun kejahatan dari manusia, maka kita hanya berlindung kepada Allah saja. Tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah. Kita harus berlindung hanya kepada Allah saja. Itu merupakan isi pesan dari surat An-Nas. Bisa dipahami ya sampai ini? Insya Allah bisa. Oke, kalau bisa, sekarang selanjutnya terkait dengan huruf hijaiyah. Kalian sudah mengenal kan huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah itu ya huruf Arab itu loh ya. Itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, cara membaca dan menulisnya itu dimulai dari kanan. Ini berbeda dengan huruf yang kita pakai biasa menulis itu, huruf yang ada di Indonesia itu ya. Kalau huruf Indonesia itu menulisnya dari kiri, membacanya juga dari kiri. Kan tetapi kalau huruf hijaiyah atau huruf Arab menulisnya dari kanan, membacanya juga dari kanan. Kemudian bunyi huruf hijaiyah itu disesuaikan dengan harokat atau tanda bacanya. Jadi huruf hijaiyah itu bisa dibaca kalau berharokat atau bertanda baca. Tapi kalau tidak bertanda baca ya tidak bisa kita baca ya. Terus tanda bacanya apa saja? Tanda bacanya huruf hijaiyah itu yang pertama ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu letaknya di atas seperti ini ya, shred di atas huruf hijaiyah itu namanya fathah. Bunyinya adalah A. Kemudian yang kedua ada tanda kasroh. Kasroh itu berada di bawah ya. Seperti contoh ini ya, shrednya ada di bawah. Itu bunyinya I. Kemudian yang ketiga ada tanda baca domah. Domah itu seperti angka 9 ya, yang letaknya di atas huruf hijaiyah. Itu dibaca bunyinya U. Selain itu ada juga namanya sukun. Sukun itu seperti bulatan ya, terletak di atas huruf hijaiyah. Nah, sukun ini nanti cara membacanya yaitu mati ya. Jadi huruf yang disukun itu akan dibaca mati. Kemudian yang selanjutnya tanda baca yaitu ada tasdid. Ini tasdid ya, ada S-nya, tasdid. Tasdid itu tandanya di atas huruf hijaiyah seperti ini ya. Jadi seperti kelelawar itu ya, yang ada di atas huruf itu namanya tasdid. Kalau ada huruf hijaiyah kalau di tasdid, membacanya adalah double ya, didouble. Kemudian tanda huruf hijaiyah yang selanjutnya adalah tanwin. Tanwin itu dibagi menjadi dua. Ya, ada fathah ten berarti berada di atas ya, shred 2 berada di atas huruf hijaiyah, bunyinya adalah an. Berikutnya ada kasroh ten
ada shred 2 berada di bawah huruf hijaiyah, bunyinya adalah in. Dan yang ketiga ada dhammah ten, yaitu ada angka 9 dan angka 6 yang saling terhubung ya. Itu letaknya di atas huruf hijaiyah, bunyinya adalah un. Itu ya. Itu adalah beberapa tanda baca pada huruf hijaiyah. Contoh ya. Sekarang contoh huruf hijaiyah. Yang paling atas ini bentuk tunggalnya alif ini di fathah bunyinya a. Kaf di fathah bunyinya k, kemudian lam di fathah bunyinya la. Kalau disambung ini seperti ini ya, alif sendiri, kaf dan la disambung. Dibaca adalah akala. Ditulis juga akala. Sama juga yang nomor bawahnya ini dan juga bawahnya. Itu sama ya. Artinya kalau ini huruf K di dhammah berarti ku. Huruf ta di kasroh berarti ti. Huruf ba di fathah berarti ba. Dibaca kutiba. Itu ya. Yang selanjutnya ke bawah bisa dipelajari sendiri ya. Itu adalah contoh cara membaca huruf hijaiyah yang ada tanda bacanya atau yang ada harokatnya. Bisa ya kalian membaca? Oke, sementara itu semoga ya, sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.